Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 19 Juni 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Sampah menumpuk di jalan perbatasan Kecamatan Lehitu dan kota Ambon berbulan-bulan tak diangkut. Sampah menumpuk di bahu jalan kawasan Desa Hunut, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Rabu 19 Juni 2024, tumpukan sampah tampak memanjang kurang lebih 10 meter, mulai dari plastik kemasan makanan dan minuman, popok bayi hingga sampah rumah tangga lainnya. Jalan perbatasan Kota Ambon dan Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah itu pun mengganggu kenyamanan pengendara. Rian Wance salah satu pengendara yang mengeluhkan kondisi itu. Tak hanya bau yang menyengat, juga merusak pemandangan. Menurutnya, sampah di area itu sudah berbulan-bulan tak diangkut. Rian berharap masalah tersebut dapat dibersihkan agar tidak merusak pemandangan dan menimbulkan bau yang tak enak. Hati-hati Tribuners, ada lubang di jalan dekat kantor Bupati Buru, Maluku. Hati-hati, ada lubang di jalan dekat kantor Bupati Buru, Maluku. Tepatnya ada 22 lubang di Jalan Danau Rana, Kota Namlea, Kabupaten Buru yang terlihat semakin parah. Rabu 18 Juni 2024. Diketahui kerusakan jalan ini sudah 2 tahun tanpa ada perbaikan. Lokasi kerusakan jalan tidak jauh dari kantor Bupati, hanya sekitar 300 meter saja. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 10 pagi, terdapat 22 lubang. 4 diantaranya berukuran besar, sisanya berukuran kecil dan sedang. Bahkan salah satu lubang jalan berukuran hampir memenuhi seluruh badan jalan. Opang, 35 tahun, salah satu pengguna jalan mengatakan jalan rusak tersebut sangat mengganggu arus lalu lintas. Ia menjelaskan di saat musim hujan jalan itu akan tergenang air sehingga menyulitkan pengendara saat melintas. Ia menambahkan jalan berlubang itu sangat berpotensi terjadi kecelakaan. Apalagi di malam hari, para pengendara tidak dapat melihat jalan yang rusak tersebut. Ia berharap Tribuners, pemerintah daerah melalui Dinas PU atau Pekerjaan Umum agar segera menyelesaikan jalan rusak tersebut, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan ketika melintasi area itu. Kita berharap kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas PU, untuk dapat menyelesaikan jalan-jalan yang rusak, yang ini ketonggih saat ini yang berada di tengah saat ini juga ini sangat mengganggu arus lalu lintas, ya, mengganggu kita para pengendara karena di skala musim hujan itu terkadang air itu dia mengendap, jadi kita juga tidak bisa melihat mana jalan-jalan berlubang. Lalu kemudian ini juga sangat berpotensi kecelakaan bagi kita para pengguna jalan seperti ini. Jadi harapan kita agar pemerintah daerah Kabupaten Buru, Dinas PU dapat bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah terjadi di kota kita, Kota Namlea, di mana jalan-jalan itu banyak yang mengalami kerusakan. Bukan hanya saja di jalan 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 Danau Rana ya, tapi pun juga terjadi di beberapa jalan juga seperti jalan-jalan Hetiu, kemudian di Bandar Angin belakang kita, semua rata-rata hampir banyak terjadi di jalan-jalan dalam Kota Namlea. Kita ke berita selanjutnya dari Kabupaten Maluku Tenggara. Tahap sosialisasi baliho bakal calon kepala daerah mulai tersebar di Maluku Tenggara termasuk di depan Pasar Langgur.
Setelah selesai dengan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah atau Bacakalda, baik gubernur, wali kota maupun bupati di masing-masing partai politik atau parpol pada Pilkada 2024. Kini tiap parpol mulai masuk tahapan sosialisasi bagi Bacakalda yang notabene telah lolos seleksi administrasi dan sementara berproses untuk tingkatan rekomendasi parpol. Berbagi cara dilakukan oleh parpol untuk mensosialisasikan kandidat Bacakalda, baik melalui media sosial maupun pemasangan baliho yang mulai ramai di sudut-sudut pusat keramaian. Pantauan tribunambon.com Rabu 19 Juni 2024 di Pasar Ikan Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra misalnya. Terlihat 7 baliho dengan ukuran jumbo terpampang di depan pusat perekonomian masyarakat tersebut. Ada dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang mensosialisasikan bakal calon gubernur Murad Ismail, juga bakal calon Bupati Malra Muhammad Tahir Hanubun atau MTH. Kemudian Martinus Sergius Ulukyanan atau MSU dan Feki Swanti. Sementara untuk Perindo hanya menempatkan bakal calon Bupati Malra 2024 yakni Muhammad Tahir Hanubun atau MTH, Martinus Sergius Ulukyanan, dan Feki Swante. Tanpa calon gubernur. Ada juga baliho dari tim sukses yang memenuhi depan area tersebut antara lain Martinus Sergius Ulukyanan, Petrus Berwatwarin, Eusebius Utasapsaubun, juga Muhammad Tahir Hanubun. Yakobus, salah satu pengunjung pasar ikan Langgun, mengaku cukup terbantu dengan baliho yang ditempatkan di area tersebut. Menurutnya ini jauh lebih efektif karena masyarakat juga perlu tahu visi misi yang akan diusung oleh Kami ulangi Tribuners, menurutnya ini jauh lebih efektif karena masyarakat juga perlu tahu visi misi yang akan diusung oleh Bacalon Bupati Malra 2024-2029. Berbeda dengan di Kota Ambon, Tribuners, meski hujan, harga sayur di Maluku Tenggara relatif murah. Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra terpantau masih stabil meskipun hujan. Walaupun terjadi kenaikan pada sayur kol pasca Idul Adha 1445 Hijriah yang naik dari Rp30.000 ke Rp40.000 namun tidak berimbas pada komoditas sayur lainnya. Pantauan tribunambon.com Rabu 19 Juni 2024, harga yang diberikan pemasok kepada pedagang relatif terjangkau. Misalnya untuk satu ikat sawi dilepas pemasok dengan harga Rp15.000, kemudian pedagang menakar dan menjual kembali dengan harga yang terjangkau. Untuk sayur sawi kangkung bayam per ikat dijual kecil Rp5.000 per ikat, besar dibanderol Rp10.000. Sementara untuk kentang Rp40.000 per kilo, wortel Rp50.000, buncis Rp40.000. Delin, salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Langgun, menuturkan harga sayur masih relatif terjangkau karena kebanyakan produksi lokal. Sementara kalau kentang dan wortel diambil dari Sulawesi dan Kota Ambon jadi rentan terhadap kenaikan harga. Masih dengan harga pasar Tribuners, karena cuaca buruk, harga ikan di Maluku Tenggara masih mahal. Momar 6 ekor harganya Rp100.000.
Angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda seputaran perairan Maluku Tenggara atau Malra mempengaruhi harga jual ikan. Pantauan tribunambon.com Rabu 19 Juni 2024, rata ikan yang dibanderol dengan harga Rp25.000 hingga Rp100.000. Untuk ikan jenis momar misalnya, harga jual per ember yang diberikan pemasok Rp1 juta, kemudian dijual kembali dengan harga Rp25.000 untuk 3 ekor sedang. Sedangkan untuk 6 ekor sedang dijual dengan Rp100.000. Sementara untuk ikan samandar atau baronang dijual Rp50.000 per 3 ekor, ikan sakuda 6 ekor sedang dibanderol Rp100.000. Menurutnya, melonjaknya harga ikan sudah kurang lebih sebulan berlangsung, pengaruh musim barat. Biasanya jika normal tak semahal ini. Udah bilang, udah. Halo, Assalamualaikum. Ambe, suada. Dari Maluku Tenggara kita beralih ke Kota Namlea. Pasca Lebaran Idul Adha, Pasar Impres Namlea Maluku hanya menjual ikan tuna dan cakalang. Pasokan ikan di Pasar Impres Kota Namlea terbatas di hari kedua Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah. Pantauan tribunambon.com hanya tersedia 2 jenis ikan, yaitu cakalang dan tuna. Kedua ikan tersebut dijual Rp50.000 hingga Rp70.000 per ekor bergantung ukuran. Menurut pedagang ikan, Arkan mengatakan pasokan berkurang lantaran cuaca buruk. Selain faktor cuaca, suasana libur Lebaran juga berdampak signifikan terhadap aktivitas nelayan. Selanjutnya ada juga yang menjual ikan momar dan kawalinya, namun sangat terbatas jumlahnya. Ini berapa, Pak? 20. Satu juga. Yang 40 saya berapa kita? Saya kurang. Iya, ini baik. Kurang itu. Kita ke berita terakhir, Tribuners, 35.000 ketupat ludes saat festival di Talaga Kodok, Kota Ambon. Sebanyak 35.000 ketupat yang disediakan gratis oleh warga Dusun Talaga Kodok, Desa Hitu, Kecamatan Lehitung, Maluku Tengah, ludes diserbu pengunjung Festival Ketupat Selasa 18 Juni 2024. Kemarin ketupat tersebut tersebar di 44 stand yang berlokasi di sepanjang Jalan Dusun Talaga Kodok. Ketua Panitia Asni Darwance menjelaskan, jumlah ketupat yang disediakan meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya 33.000 ketupat dari 40 stand. Selanjutnya, makanan yang disajikan di setiap stand bersumber dari swadaya warga. Salah satu perwakilan dari stand Al-Ikhlas, Ibu Hasna, mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan menikmati berbagai sajian kuliner yang disediakan. Ibu Hasna berharap agar kedepannya semakin banyak warga yang ikut hadir dalam festival ketupat ini, sehingga semangat dalam menyiapkan berbagai kuliner tetap terjaga. Diberitakan sebelumnya, warga festival ketupat ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 19 Juni 2024. Dan mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.